Shalom, selamat hari Minggu Jemaat GPSI Jakarta dimanapun Anda berada. Kita masih dalam format ibadah hari Minggu secara online, tapi kita yakin bahwa ibadah ini berlimpah-limpah berkat. Dimanapun kita berada, kita yakin hadirat Tuhan akan kita rasakan melalui ibadah pada hari ini. Karena Tuhan kita, Tuhan yang omnipresent. Kita mau satukan hati kita mau berfokus pada Tuhan. Kita mau jadikan ibadah ini ibadah yang spesial melalui sikap hati kita. Kita mau menyembah. Sebelum kita mulai, kita ajak jemaat semua untuk bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur Tuhan, terima kasih. Hari ini sekali lagi Engkau beri kami kesempatan untuk beribadah. Walaupun masih dalam format online Tuhan, tapi kami yakin itu tidak mengurangi kuasa-Mu. Itu tidak mengurangi hadirat-Mu yang akan kami rasakan dalam ibadah ini. Kami mau undang Engkau Tuhan secara pribadi, lepas pribadi, biar Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau lingkupi kami dengan kasih karunia-Mu. Kau lingkupi kami dengan damai sejahtera-Mu. Kiranya ibadah ini berlimpah-limpah dengan berkat dan kuasa-Mu. Dan kami menyelesaikan ibadah ini menjadi seseorang yang baru Tuhan, yang sudah Engkau lebih perlengkapi lagi. Terima kasih, kami bawa juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kiranya firman yang disampaikan itu pun menjadi rema buat kehidupan kami, menjadi pegangan buat kehidupan kami ke depan. Terima kasih Tuhan. Tahan intinya kami mau bersyukur karena Engkau begitu baik. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, semua jemaat sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Kita mau bangkit berdiri, kita mau pujikan nama Tuhan, kita mau bersorak, haleluya. Jangan ragu untuk bertepuk tangan walaupun kita ada di rumah masing-masing. Kita mau rasakan hadiratnya, haleluya. Katakan, Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Kita mau pujikan pujian ini dari awal dengan lebih bersemangat lagi. Amin. Katakan, Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Katakan, Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Amin. Masih tetap dengan semangat yang berapi-api kita mau terus pujikan nama Tuhan.
Kita mau masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, ke dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Kita mau buka hati kita lebar-lebar. Kita mau rasakan hadirat Tuhan, kita mau undang hadirat Tuhan hadir ke dalam relung hati kita. Kita mau pujikan pujian ini dengan lebih-lebih lagi sebagai perkataan iman kita. Biar Tuhan memenuhi kita masing-masing, memenuhi hati kita, memenuhi rumah kita, bahkan memenuhi bangsa kita dengan kemuliaannya. Oh, Tuhan, kita mau katakan bersama-sama, Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Kita mau katakan bersama-sama, Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap
kita mau bangkit berdiri, kita mau sembah Dia. Oh, kita mau katakan bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Oh, selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudara, kita bertemu kembali dalam ibadah online dari GPSI Karen Saleh. Ini adalah minggu terakhir di bulan September. Baik saudara-saudaraku, kita akan memulai pembacaan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu, minta hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, pada pagi hari Tuhan kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih oleh karena penyertaan Tuhan sempurna adanya sepanjang minggu ini. Dan Tuhan, pagi hari ini kalau kami boleh dapat menikmati ibadah online, menikmati puji-pujian yang dibawakan oleh anak-anak Tuhan, dan menikmati firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar, itu semuanya kemurahan Tuhan semata yang memberikan kami kesempatan untuk tetap menggali, menikmati hadirat Tuhan. Berkaryalah Tuhan pagi hari ini lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biar menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah nama Bapa, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan sabda Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang agung, kami berdoa mengucap syukur dan memohon. Amin. Baik, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, tema bulanan kita adalah berperang melawan si jahat. Dan minggu keempat ini saya membawa tema yang berkaitan dengan tema bulanan kita, yaitu tetap bertumbuh di dalam Kristus di tengah meningkatnya kejahatan. Temanya adalah tetap bertumbuh di dalam Kristus di tengah-tengah meningkatnya kejahatan, yang terambil di dalam Matius 13 ayat 24 sampai 30, dan nanti kita lanjutkan ayat 37 dan 43. Mari kita sama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 13 ayat 24 sampai 30. Lalu nanti kita lompat ayat 37 sampai 43. Demikian firman Tuhan, saudara-saudaraku. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai.
Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, kita lanjut saudaraku yang kekasih di ayat 37 sampai 43. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menua ialah akhir zaman, dan para penua itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian firman Tuhan pagi hari ini, saudaraku. Saudara, dari perikop atau nats yang telah kita baca bersama, saya melihat ada 3 hal yang perlu kita pelajari dari pembacaan kita. Yang pertama adalah iblis selalu berusaha untuk mengelabui atau menipu, berbohong, atau memperdaya. Yang kedua, kebaikan datangnya selalu dari Tuhan, dan kejahatan selalu bersumber dari iblis. Yang ketiga adalah kita diingatkan bahwa Tuhan telah menyediakan upah bagi orang yang melakukan kebaikan, dan ganjaran atau hukuman bagi pembuat kejahatan, saudaraku. Nah, baik dari yang ketiga hal tersebut, saudara, mari kita kupas satu persatu. Bagian yang pertama adalah bahwa iblis selalu berusaha untuk mengelabui atau menipu, ataupun berbohong, ataupun memperdaya, ya. Itu yang bisa kita ambil kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, saya perlu juga menjelaskan dulu mengenai lalang dan gandum ini, kan begitu ya. Waktu saya coba-coba selidiki baik lewat internet, lalang itu yang bentuknya bagaimana. Nah, saudara-saudara, ternyata ada bermacam-macam istilah ya, pengertian lalang ya. Nah, ada dia yang berupa kayak buncis gitu ya, istilahnya gitu ya. Nah, ada juga seperti yang lain lah ya. Tetapi yang dimaksud yang di sini adalah lalang itu yang diambil dari bahasa Thers darnel ya. Thers darnel atau rumput Eurosia, saudaraku. Jadi kalau diambil bahasanya adalah false grain, biji gandum yang palsu atau yang salah. Itulah lalang, saudaraku ya. Nah, jadi yang dimaksud di dalam Alkitab ini adalah lalang yang berjenis Thers darnel ya. Dan demikian juga apa yang dimaksud dengan gandum, wheat ya. Wheat, gandum yang kita tahu itu juga sekarang bisa dibuat menjadi roti ya, dan enak sekali. Dan putri saya yang bentuk paling suka ya dengan memakan roti buatan gandum. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan, jadi biji Thers darnel atau tumbuhan lalang tadi dengan tumbuhan gandum itu pada waktu pertumbuhan awalnya ya, itu hampir susah ya, hampir susah dibedakan gitu, saudaraku. Nah, dia hanya bisa dibedakan ketika dia sudah menghasilkan buah ya. Di saat dia sudah mulai dewasa, nah, dan berbuah, berbulir, disitulah perbedaan yang nyata antara lalang tadi berjenis Thers darnel tadi dan gandum tersebut. Nah, coba kita lihat, ini nanti ada gambar ditampilkan ya. Kita lihat aja perbedaan atau kesamaan dari kedua tumbuhan tersebut. Nah, oke, saudaraku, setelah kita lihat bersama, itulah bentuk keduanya, saudaraku. Nah, seperti yang Yesus membentangkan perumpamaan itu, dia baru bisa nanti kelihatan setelah berbuah, saudaraku ya. Nah, disitulah perbedaannya, saudaraku, antara lalang jenis Thers darnel tadi dan gandum tersebut, saudara-saudaraku. Nah,
saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, apa makna rohaninya, saudara, yang bisa kita tangkap dari perumpamaan ini? Bahwa Yesus menceritakan bahwa di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, di dalam kehidupan kekristenan, selalu ada Kristen yang sejati dan Kristen yang palsu, saudara-saudaraku. Kristen sejati disebut di sini adalah anak-anak kerajaan Allah. Nah, kenapa saya katakan begitu? Yesus menyampaikan hal itu, saudaraku. Sebab apa? Dikatakan pembacaan kita tadi bahwa benih yang jahat itu sengaja ditaruh oleh si iblis, ya, di tengah-tengah benih yang baik. Nah, apa maksudnya, saudaraku? Nah, bahwa ternyata memang waktu dalam pertumbuhannya itu akar kedua tumbuhan tersebut, baik akar gandum maupun akar lalang jenis Tares Damnel tadi, itu ternyata, saudaraku, itu saling menyentuh. Nah, sehingga kalau tadi mau dicabut itu lalang, maka bisa terikut si gandum tadi tercabut. Nah, itulah cara iblis, saudaraku, untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Dan dia memang sengaja, ya, menempatkan orang-orangnya yang dipengaruhi oleh dia untuk merusak anak-anak Tuhan. Amin, saudaraku. Itu. Jadi selalu ada Kristen sejati dan Kristen palsu, saudaraku, ya. Dan ini bisa kita lihat, saudara-saudara, dalam firman Tuhan. Di dalam Matius 7 ayat 16, Yesus berkata, untuk membedakan orang yang di dalam Tuhan apa enggak adalah dari buahnya, dikatakan. Hanya dari buahnya orang bisa melihat apakah dia Kristen sejati atau kok dia Kristen palsu, saudaraku. Yesus berkata, apakah orang dapat bisa memetik buah anggur dari semak duri, atau memetik pohon ara dari rumput duri? Tidak, saudara. Hanya Bruri Peso 5, ya, yang bisa mengatakan buah semangka berdaun sirih, kan gitu, ya. Tetapi itu hanya dalam sebuah lagu, saudara. Tapi di dalam realita kehidupan nggak ada itu, ya. Bahwa anggur hanya bisa dipetik dari buah anggur, ya. Dia tidak bisa didapat dari semak duri, dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara yang saya kasihi, bahwa di dalam kehidupan kita nggak usah heran bahwa selalu ada Kristen yang sejati, ada Kristen yang palsu, saudara. Dan itu telah berjalan juga dari dulu sampai sekarang. Paulus di dalam suratnya dalam 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15, ayo kita buka, saudaraku, bagaimana dia menceritakan rasul-rasul palsu itu, saudaraku, ya. 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15 dikatakan begini, saudaraku. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ayat 15. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Ini, saudaraku. Jadi zaman dulu pun, zaman rasul-rasul itu selalu ada, ya, orang-orang yang memang tadinya di dalam Tuhan menyimpang, ya. Oleh karena apa? Oleh karena kebutuhan jasmani lah, oleh keangkuhan diri lah, ya, oleh karena kesombongan lah, supaya hanya dia yang menjadi pelayan yang benar, menjelekkan orang lah, saudaraku. Ini, saudaraku. Nah, ini dikelompokkan di dalam Kristen palsu, saudaraku. Bukan Kristen sejati, saudaraku. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, mari kita introspeksi diri kita. Apakah kita sudah menjadi seorang Kristen sejati, atau kita hanya seorang Kristen palsu, saudara, yang hanya ingin menonjolkan keegoan kita, ya. Supaya apa? Supaya orang bisa memuji diri kita. Atau kita mengandalkan kesarjanaan kita, misalnya mengandalkan harta kita, mengandalkan status kita, memiliki jabatan. Bukan, saudaraku. Biarlah pagi hari ini, saudaraku, kita boleh berintrospeksi diri. Apakah kita menjadi seorang Kristen sejati atau Kristen palsu, saudara?
Nah, ciri seorang Kristen sejati adalah selalu dia memberikan manfaat, saudara. Itu. Sebagaimana kita lihat tadi di dalam perumpamaan yang Yesus bentangkan ya, bahwa gandum itu menghasilkan buah yang bisa dinikmati orang banyak, saudara. Dia bisa dibuat jadi roti yang sungguh lezat, ya, saudaraku ya. Itu dia ciri seorang Kristen sejati. Dan ciri yang lain seperti yang kita tahu bahwa tumbuhan gandum yang merupakan jenis padi-padian, semakin dia bertumbuh, saudaraku, dia semakin menunduk. Amin, saudaraku. Apa artinya? Bahwa memang orang di dalam Kristus Yesus, semakin dia mengenal Tuhan, maka dia semakin rendah hati. Ya, itu dia perbedaannya. Tetapi kalau orang Kristen palsu, semakin dia punya titel, semakin dia punya uang, dia semakin meninggikan diri, saudara. Itu perbedaannya. Dan yang hebatnya lagi, merusak, ya, bisa merusak orang-orang di dalam Tuhan itu. Tetapi saya percaya Alkitab berkata, orang Kristen sejati tetap eksis di dalam kehidupannya. Amin, saudaraku. Itu. Biarlah saudara dan saya pagi hari ini boleh datang di kaki Tuhan, katakan, Tuhan, biarlah aku menjadi Kristen yang sejati. Kalau memang selama ini saudara, ya, merasa sok hebat, merasa sok pintar, merasa segala-galanya, mari datang di bawah kaki Tuhan. Serahkan hidupmu. Katakan, Tuhan, berikan aku tujuan hidup yang jelas, ya, sehingga kita boleh menggunakan semua sumber daya kita untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk menyombongkan diri. Tidak, saudaraku. Hati-hati kita, bahwa orang Kristen palsu itu akan mendapatkan hukuman, dikatakan. Ya, sebetulnya di dalam kehidupan kita pun Tuhan sudah memberikan tanda-tanda itu, saudara. Ya. Kadang kita mengalami sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan, atau penyakit lah, apalah, saudara. Itu merupakan suatu tanda agar kita datang di bawah kaki Tuhan. Memang bukan setiap penyakit itu adalah akibat dari dosa kita, tidak juga, saudara. Ya. Nah, dibutuhkan kepekaan kita di hadapan Tuhan. Jangan kita sering memberontak kepada Tuhan, ya. Hanya kita memakai sudut pandang kita. Justru kita memakai ayat-ayat Tuhan untuk menarik, untuk mensahkan sudut pandang kita. Tidak, saudara. Nah, di sini Yesus menekankan mengenai kerajaan surga yang di dalam Lukas sama dengan kerajaan Allah. Artinya Tuhan telah membuat sistem di bumi ini, kerajaan Allah, saudara. Dan saudara dan saya akan masuk di dalam sistem itu. Dan hanya satu, kalau kita masuk di dalam sistem itu adalah kita tunduk kepada Allah kita yang berkerajaan di dalam hidup kita, saudara. Itu, saudara. Mari kita tunduk kepada Dia. Bukan kita memakai Tuhan untuk masuk-masuk kita, bukan. Tetapi mari kita dipakai Tuhan untuk maksud dan kemuliaannya. Amin, saudaraku. Jangan kita balik, saudaraku. Kita pakai ayat-ayat Tuhan untuk menopang cara pandang kita. Itu saya katakan saudara sesat. Ya. Tetapi mari kita tunduk di bawah otoritas Alkitab. Itu yang benar, saudaraku. Jangan kau balik. Ya. Kau pakai sudut pandangmu. Kau pakai ayat-ayat untuk menggolkan daripada sudut pandangmu. Itu sangat berbahaya, saudaraku. Dan itulah ciri-ciri Kristen palsu, saudaraku, ya. Itu poin pertama, saudaraku, bagaimana di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kita gali pagi hari ini, bahwa iblis selalu berusaha untuk mengelabui. Dari dulu juga iblis kerjanya begitu, saudaraku, ya. Di dalam Kejadian bagaimana manusia jatuh di dalam dosa, dia mengelabui Hawa, ya. Dia putar balikan fakta itu, saudaraku. Dan akhirnya Hawa masuk di dalam jebakan iblis. Yesus pun pernah mau dicoba oleh iblis di padang gurun. Amin, saudaraku. Iblis sebetulnya tahu
Yesus ini adalah anak Allah. Alkitab berkata bahwa mereka pun gemetar, dikatakan di dalam Yakobus, di dalam Matius juga, ketika Yesus dalam pelayanannya ya di Gadara, begitu dia mau datang, anak-anak roh-roh jahat itu datang menyembah Tuhan. Mereka tahu Yesus adalah anak Allah. Sebetulnya dia Allah, ya, tapi di dalam inkarnasinya dia disebutkan sebagai anak Allah, saudara. Itu dia, saudara, bahwa memang iblis modus operandinya adalah selalu mengelabui, ya, selalu memperdaya manusia agar masuk ke dalam sistem kerajaannya juga, saudara. Baik, kita akan membahas bagian yang kedua, saudara-saudaraku, bahwa kebaikan itu datangnya selalu dari Tuhan dan kejahatan selalu bersumber dari iblis, saudaraku. Itu bisa kita lihat, saudaraku, di ayat 37 dan 39 dari pembacaan kita tadi, saudaraku. Ya, coba kita lihat dalam Matius 7 tadi, ayat 37 dikatakan, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Nah, di ayat 39, musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Jadi apa artinya, saudaraku? Kebaikan itu selalu datangnya dari Tuhan dan kejahatan itu selalu bersumber dari iblis, saudaraku. Nah, itu juga bisa kita lihat di dalam penguatan yang disampaikan oleh Rasul Yakobus pasal 1 ayat 16 sampai 17 dikatakan. Mari kita buka, saudaraku. Yakobus pasal 1 ayatnya yang 16 sampai 17 dikatakan bahwa saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Itu, saudara-saudaraku, bahwa kebaikan itu selalu bersumber dari Tuhan, tetapi kejahatan itu bersumber daripada si iblis, saudaraku, ya. Itu. Dan yang saudara yang perlu kita cermati juga, bahwa Tuhan pun bisa memampukan kejahatan untuk maksud dan tujuannya. Loh, maksudnya apa nih, Pak Pendeta? Seolah-olah Tuhan menyetujui kejahatan. Tidak. Itulah Allah kita, saudara. Tuhan yang Maha Kuasa bisa memampukan kejahatan itu juga untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang, bagi maksud dan tujuannya. Saya bisa sampaikan ini dalilnya, saudaraku. Apa itu? Kisah Yusuf, anak Yakub, ya, yang kita tahu dia dijual oleh abang-abangnya, saudaraku. Memang tindakan abang-abang itu memang salah dan berdosa, dan mereka mendapatkan hukuman dari Tuhan. Tetapi di balik itu, saudaraku, apa dikatakan waktu mereka datang untuk mau mencari makanan ke Mesir, diutus oleh Yakub. Mereka bertemu dengan Yusuf. Mereka tidak mengenal Yusuf, tapi Yusuf mengenal abang-abangnya, saudara-saudaranya. Di dalam pertemuan itu akhirnya dia mengungkapkan siapa dirinya. Tapi apa yang kita dapatkan, saudara? Yusuf, karena dia telah berada di dalam Tuhan sebagai anak kerajaan, saudaraku, dia sungguh mengerti perjalanan hidupnya, bahwa dia katakan, kamu telah mereka-reka kejahatan, tetapi Tuhan telah melakukan, mempersiapkannya untuk keluarga kita, dikatakan, untuk memperpanjang perjalanan kehidupan kita, dikatakan Yusuf, saudara. Sungguh luar biasa pemahaman Yusuf, saudara, di dalam dia mengikut Tuhan. Jadi artinya apa, saudaraku? Tuhan pun mampu menciptakan dari apa yang jahat untuk kebaikan, untuk maksud dan tujuan. Amin, saudaraku. Itu. Demikian juga kisah Ayub yang kita tahu, saudaraku, bahwa Ayub sebelum masuk dalam pencobaannya, ya. Nah, sekali lagi, pencobaan hanya datangnya dari iblis, ya, bukan dari Tuhan. Tetapi kadang Tuhan mengizinkan untuk apa? Untuk maksud-maksud demi kebaikan kita, saudaraku. Nah, kita tahu kisah Ayub, saudaraku, bagaimana dia sebelumnya diberkati, saudaraku. Tetapi dalam sekejap, malapetaka, cobaan yang besar datang bertubi-tubi. Anaknya meninggal, ya, hartanya semua dirampok,
Dan akhirnya dia juga mengalami sakit penyakit yang sungguh parah, saudaraku. Tetapi kita tahu semua di balik itu, saudaraku, Ayub berkata di dalam pasal terakhirnya, hanya dari orang saja aku mengenal engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau, dikatakan. Itulah maksud ilahi yang kita kadang-kadang nggak tahu, saudara. Ya. Tetapi Tuhan tahu, saudara, bahwa pencobaan yang dia alami, yang memang datangnya bukan dari Tuhan, itu dari setan, iblis ya. Tapi memang Tuhan mengizinkan itu untuk demi kebaikan daripada Ayub. Dan kita tahu akhir dari cerita, Ayub sendiri mengakui sekarang dia sungguh mengenal Tuhan itu. Bukankah kadang-kadang dalam kehidupan kita kadang terjadi mengalami hal-hal yang mirip dengan Ayub? Mari saudaraku, pagi hari ini, mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan, bahwa ada maksud Tuhan semua di balik itu, asal kita setia kepada Tuhan. Poin yang ketiga, saudaraku, poin yang ketiga, bahwa dari kebenaran firman Tuhan yang kita gali, ingatlah bahwa Tuhan menyediakan upah bagi orang yang melakukan kebaikan, dan ganjaran hukuman bagi yang membuat kejahatan, saudaraku. Itu kita lihat bisa di ayat 30 tadi. Mari kita lihat, saudaraku, Matius 13 ayatnya 30 dikatakan, biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menua. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku, saudaraku. Ada reward, ada punishment, saudaraku. Reward diberikan Tuhan kepada orang yang melakukan kebaikan, dan hukuman diberikan kepada orang yang melakukan kejahatan, saudaraku. Ya. Nah, waktu saya selidiki di dalam ayat 30b, pada waktu itu, kata waktu di sini adalah waktunya Tuhan, saudaraku. Ya, bukan waktu kita. Kairos di dalam bahasa Yunani-nya, saudaraku. Jadi waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Ya. Jadi jangan kadang kita memaksa, saudaraku. Tugas kita adalah mengimani bahwa Tuhan selalu mengingat, memberikan upah kepada saudara dan saya yang bekerja, yang melakukan kebaikan untuk Tuhan, saudaraku. Ya. Jadi orang Kristen sejati tidak perlu resah dengan kejahatan yang ada. Sebab Yohanes mengatakan, Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan bahwa roh yang ada padamu itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Amin, saudaraku. Memang betul. Mari kita juga mengisi kehidupan, ya. Sebagaimana Bapak Gereja Agustinus berkata bahwa kejahatan itu ada karena kurangnya terang atau kebaikan. Saudara dan saya dituntut juga untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini, saudaraku. Di tengah-tengah kejahatan. Bukan malah menjadi batu sandungan, tetapi menjadi terang. Baik dalam percakapan, tingkah laku, pola pikir, ya. Kita menjadi terang dan garam, bukan malah menjadi batu sandungan, saudaraku. Kita perlu hadir di tengah-tengah kejahatan itu. Amin, saudaraku. Bukan berarti kita tinggal diam. Kita ikut, ya, untuk menerangi kegelapan itu, saudaraku. Dan agar kita juga tetap bertumbuh di dalam Tuhan meski kejahatan di sekitar kita, kita perlu juga, saudaraku, dituntun oleh Roh Kudus, saudaraku. Rasul Paulus berkata di dalam Galatia 5 ayat 16, yang kumaksud adalah hiduplah oleh Roh, dikatakan. Maka kita tidak akan mengikuti keinginan-keinginan daging, dikatakan. Artinya mari kita mau dituntun oleh Roh. Bukan kita yang menuntun, bukan kita yang mengatur, tetapi kita yang diatur oleh Tuhan yang bekerja lewat Roh Kudus, saudaraku. Amin, saudaraku. Itu ciri khas anak Tuhan, saudaraku. Ya, jangan dibalik. Jangan kita manfaatkan Tuhan demi tujuan, demi apa yang kita inginkan. Nah, itu namanya sudah membalikkan firman Tuhan. Tetapi mari kita mau tunduk dan dipakai Tuhan untuk maksud dan tujuannya. Amin, saudaraku. Di dunia ini pun, saudaraku, Tuhan memberikan upah bukan hanya untuk nanti, tetapi sekarang juga. Ya. Filipi 4
Ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus, dikatakan. Amin, saudaraku. Artinya saudara nggak usah khawatir dalam hidup kita, bahwa di dunia ini pun Tuhan memberkati saudara. Amin. Amin. Saya juga merasakan itu, saudaraku. Ya. Saya merasakan diberkati oleh Tuhan. Ya. Mungkin kalau saya cerita jadi sombong, tidak. Cukuplah saya yang tahu. Ya. Di saat kami membutuhkan uang kuliah, Tuhan mencukupkan, saudara. Amin, betul sekali. Ya. Kalau kami bayangkan, kadang-kadang kami bisa menangis terharu bagaimana keajaiban mujizat Tuhan berlaku. Itulah orang yang hidup di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Tuhan selalu menyediakan apa yang kita perlukan. Nah, mari kita lihat, saudaraku. Mungkin cerita ini saudara pernah dapatkan, saya pun dapatkan ya, dari berteman dengan teman-teman ya, mengenai postingan ini, saudaraku ya. Bagaimana seorang yang jujur itu juga mendapatkan upah. Seperti saya katakan bahwa di bumi ini pun orang yang melakukan kebaikan akan mendapatkan upahnya. Mari kita lihat cerita postingan ini, saudaraku ya. Seorang direktur bermaksud untuk mundur dari perusahaan dan ingin menyerahkan jabatannya tersebut kepada salah seorang staf terbaiknya. Untuk itu ia memanggil seluruh staf, memberikan masing-masing sebutir benih padi di tangannya dan berkata, "Rawat, pupuk, siram dengan teratur benih ini, dan kembalilah 3 bulan dari sekarang dengan membawa tanaman yang tumbuh dari benih ini. Yang terbaik akan menjadi penggantiku sebagai direktur di perusahaan ini." Salah seorang staf bernama Ahmad yang juga mendapat benih tersebut langsung pulang ke rumah dan merawat dengan penuh disiplin benih tanaman tersebut. Setiap hari benih itu ia siram dengan air dan diberinya pupuk. Setelah 3 bulan di kantor perusahaan, semua orang saling membicarakan kehebatan tanaman mereka yang tumbuh dari benih tersebut. Ternyata hanya benih tanaman Ahmad yang tanamannya tidak tumbuh sama sekali. Ahmad merasa telah gagal. Setelah 3 bulan, seluruh staf memperlihatkan hasil benih tersebut. Ahmad berkata kepada istrinya bahwa ia tidak akan membawa pot yang kosong karena bibitnya busuk dan tidak bisa tumbuh. Namun istrinya mendorong untuk tetap membawa pot kosong tersebut apa adanya untuk memenuhi janji kepada direktur 3 bulan yang lalu. "Bawa saja bang, meskipun abang gagal untuk bisa menumbuhkan benih padi tersebut. Paling tidak Bang Ahmad sudah menunjukkan itikat baik, sudah berusaha semaksimal mungkin merawatnya sesuai dengan permintaan direktur." Demikian kata istrinya. "Baiklah," jawab Ahmad. Meskipun dengan hati ciut karena merasa tidak bisa melaksanakan perintah sang direktur dengan sebaik-baiknya. Masuk ruang briefing, Ahmad membawa pot kosong. Seluruh mata memandangnya kasihan. Ketika direktur masuk ruangan, ia memandang keindahan seluruh tanaman yang katanya hasil dari benih-benih yang diberikan direktur 3 bulan yang lalu itu, hingga akhirnya berhenti di depan Ahmad yang tertunduk malu. Sang direktur memintanya ke depan dan Ahmad disuruh menceritakan secara kronologis proses penanamannya sampai tidak bisa tumbuh. Ketika Ahmad selesai cerita, direktur berkata dengan antusias, "Beri tepuk tangan untuk Ahmad, direktur kita yang baru sekarang." Sang direktur kemudian menceritakan, "Semua benih yang kuberikan kepada kalian sebelumnya telah kurebus dengan air panas hingga mati dan tidak mungkin tumbuh lagi.
Jika benih kalian dapat tumbuh, berarti kalian telah menukarnya dan berbohong padaku. Kecuali Ahmad, ternyata hanya dia yang jujur. Taburlah kejujuran, karena dengan menabur kejujuran akan menuai kepercayaan. Jangan pernah takut berbuat jujur, tapi takutlah jika Anda berbuat tidak jujur. Yang hebat lagi istrinya Ahmad, hanya perempuan hebatlah yang bisa memberi dorongan semangat kepada suaminya untuk selalu menjaga integritasnya. Selalu ada tempat buat orang jujur. Percayalah. Nah, saudaraku, setelah kita lihat tadi cerita itu, apa yang bisa kita dapat simpulkan? Bahwa di dalam hidup kita pun, saudaraku, kalau kita melakukan hal-hal yang baik, Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan campur tangan. Amin, saudaraku. Cerita tadi menyatakan oleh karena dukungan dari si istri, akhirnya suaminya tadi mau membawa pot tadi, saudaraku, untuk diperlihatkan kepada direkturnya, saudaraku. Dan puji Tuhan, kejujurannya menggantikan posisi direktur tadi, saudaraku. Itu seorang direktur yang bijaksana, saudaraku. Ya. Dia tidak menomorsatukan kepintaran, tetapi dia menomorsatukan karakter, saudaraku. Integritas. Ya. Banyak orang sekarang memang tidak memiliki integritas. Ya. Makanya tidak menjadi teladan. NATO, no action, talk only, saudaraku. Ya. Mari saudara, pagi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, jadikan hidupmu menjadi teladan dan contoh. Kalau hanya sekedar ngomong doang, useless, gak ada gunanya. Ya. Orang akan memerlukan bukti nyata, saudara. Dan saya percaya, kalau saudara dan saya hidup di dalam relnya Tuhan, dan Tuhan tempatkan sebagai raja di dalam hidup kita, makanya hal kerajaan surga dikatakan, saya percaya saudara saya akan terus eksis. Apapun yang terjadi, corona yang terjadi, masalah yang terjadi, saya sangat percaya Tuhan tidak tinggal diam dengan orang-orang pilihannya, orang-orang yang masuk dalam kerajaannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami telah mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Roh Kudus menerjemahkan lebih dalam untuk setiap kami, pribadi lepas pribadi, ya Tuhan. Hamba berdoa juga, pakailah setiap anak-anak Tuhan yang telah menjadikan pelayanan ini boleh terjadi, Tuhan. Kami percaya Tuhan, jeripaya kami tidak sia-sia sebagaimana firman-Mu berkata. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan, teruslah Tuhan bekerja lewat anak-anak Tuhan untuk memperluas pemberitaan Injil lewat sarana GPSI Raden Saleh, ya Tuhan. Pakailah kami semua yang ada Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita, saudaraku. Mari kita terima berkat dari Tuhan, anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, serta pertolongan, penghiburan, pengurapan, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datanglah segera. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan bersama-sama, amin.